Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sekolah Ujung Kulon. Dan sekarang kalian akan belajar tentang bangun ruang sisi datar gitu ya. Ini namanya bangun ruang. Dan kenapa disebut dengan sisi datar? Karena ini nih, sisi-sisinya memang datar ya. Ini segitiganya datar, ini alasnya juga segi empat juga datar gitu ya. Makanya disebut bangun ruang sisi datar. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan limas dan juga prisma gitu ya. Cuma itu saja, kita membedakan mana limas, mana prisma. Oke, yang pertama di sini kita punya limas. Dari pengertiannya saja kita sudah bisa membedakannya ya. Jadi limas merupakan salah satu bangun ruang sisi datar yang tersusun atas sebuah alas segi N dan sisi-sisi tegak segitiga yang bertemu pada satu titik di puncak. Kita lihat satu persatu. Bangun ruang sisi datar, ya limas termasuk kepada bangun ruang sisi datar yang tersusun atas sebuah alas segi N. Nah, alasnya nih ya, alas segi N. Kalau yang ini alasnya nih, tuh yang warna hijau ya. Maksudnya apa Pak? Segi N maksudnya adalah segi, bisa segi 3 gitu ya, bisa segi 4, bisa segi 5, segi 6, terus N itu bisa diganti dengan angka berapapun begitu ya. Yang ini kebetulan sebagai contoh kita menggunakan limas segi 4 gitu ya. Kenapa segi 4? Ya bawahnya memang segi 4 yang warna hijau itu ya. Yang di bawah itu namanya alas ya, itu alas, itu namanya alas. Itu alasnya segi 4. Dan sisi-sisi tegak segitiga. Yang dimaksud sisi tegak adalah yang ini nih, yang ada di samping-sampingnya nih, yang mengarahnya ke atas saja itu namanya sisi tegaknya. Ini misalkan contohnya ADE. ADE itu sisi tegak. Mana lagi contohnya Pak? Mana lagi? Nah, yang ini DCE. Nah, DCE itu namanya sisi tegak. Nah, di limas sisi-sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Ini segitiga kan? Nah, ini segitiga. Terus ABE juga segitiga tuh, nah, yang warna biru ABE juga segitiga. Ada juga BCE nih, BCE juga segitiga yang belakang. Jadi di limas sekali lagi sisi tegaknya itu berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik di puncak. Jadi segitiga-segitiga tersebut akan bertemu pada satu titik di sini nih ya, di titik E. Nah, ketemu di puncak tuh yang merah, titik E. Ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi limas itu cirinya seperti itu ya. Alasnya segi N, sisi tegaknya berbentuk segitiga, dan sisi tegaknya itu akan ketemu di puncak pada satu titik gitu ya. Oke, kita lihat titik sudutnya. Di limas titik sudutnya itu ada berapa coba yuk? Ini namanya limas segi 4 ya, sekali lagi. Ada berapa titik sudut? Nah, ini titik sudut A, titik sudut ya. A titik sudut, terus B juga tuh titik sudut namanya ya, terus C juga titik sudut, D dan E. Berarti pada limas segi 4 itu mempunyai berapa tuh? Iya betul, ada 5 titik sudut. Itu namanya titik sudut. Ada lagi yang disebut dengan rusuk nih ya. Ini rusuk namanya nih. Rusuk itu A ke E itu namanya rusuk, A ke B itu namanya rusuk. Ini juga nih sama nih, A ke D itu namanya rusuk. Yang mana rusuk nih? Yang ini nih, ini rusuk tuh ya. AE juga rusuk, terus BE juga rusuk tuh. Jadi rusuk itu gampangnya adalah garis-garis yang ada di luarnya tuh, gampang dia kelihatan, itu namanya rusuk gitu ya, rusuk. Dan nih, ini deh bidang sisi. Ya, bidang sisi. Bidang sisinya mana? Nih, ABCD itu namanya alasnya ya. Itu alasnya tadi sudah, ini alasnya yang bawah. Terus ABE, nih sampingnya nih. Nah, itu namanya sisi tegaknya. Itu sisi tegaknya. Ada 4 tuh sisi tegaknya. Gitu ya. Terus berikutnya kita coba lihat yang prisma. Kita lihat yang prisma. Prisma. Nah, kita bedakan dengan limas tadi. Kita lihat dulu pengertiannya. Prisma merupakan salah satu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar dan kongruen sebagai alas dan atap, serta dihubungkan oleh sisi-sisi tegak persegi panjang. Oke, kita lihat satu-satu.
prisma merupakan salah satu bangun ruang sisi datar, betul. Ini bangun ruang dan sisi-sisinya datar, berarti termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan kongruen. Nah, yang mana yang sejajar dan kongruen? Yang ini nih. Yang ini sama yang ini nih. Ya, yang bawah sama yang atas. Sejajar, iya, mereka sejajar begitu ya. Dan kongruen itu apa artinya? Kongruen itu artinya adalah kembar gitu ya. Lihat yang bawah tuh, kembar sama yang atas ya, kembar sama yang atas. Jadi itu yang disebut dengan sejajar dan kongruen gitu ya. Bawah dan atasnya itu sejajar dan kongruen. Tuh sebagai alas dan atap. Iya, jadi disebutnya yang ini adalah alas dan yang sebelah ini adalah atap begitu ya. Serta dihubungkan oleh sisi-sisi tegak persegi panjang. Sisi-sisi tegak persegi panjang. Sisi tegaknya yang mana? Sisi tegaknya yang ini nih. Tuh, yang warna kuning sisi tegaknya. Mereka bentuknya adalah persegi panjang. Sisi tegaknya persegi panjang. Sisi tegaknya ini juga persegi panjang. Tuh, jadi semuanya sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang gitu ya. Yang ini juga tuh persegi panjang, ini juga persegi panjang. Beda kalau tadi sisi tegaknya berbentuk segitiga, tapi kalau misalkan di prisma sisi tegaknya itu adalah persegi panjang. Kita lihat titik sudut. Di titik sudut, nah ini titik sudutnya ya, ada berapa tuh? Ini namanya prisma segi 5 begitu ya. Kenapa disebutnya prisma segi 5? Karena alas dan juga atapnya berbentuk segi 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 nih, segi 5 nih. Gitu ya. Ini namanya prisma segi 5. Kita lihat titik sudutnya. Titik sudutnya itu ada berapa? Ada 10 titik sudut. Ini tinggal dihitung aja ya titik-titiknya ya. Pas titik-titiknya itu namanya titik sudut. Ada 10 titik sudut. Kita lihat rusuk, sama seperti tadi. Rusuk itu adalah garis-garis yang membatasi bidang ruangnya itu ya. Jadi kita lihat rusuknya ada FG. Nah, ini rusuk tuh yang warna biru. Ada IJ. Itu juga rusuk. Ini juga rusuk nih. Tuh. Jadi kelihatan ya, itu rusuk-rusuknya nih. Ini rusuk, disebutnya rusuk. Ada berapa rusuknya? Rusuknya ada berapa tuh? Ada 15, betul. Jadi pada prisma segi 5, rusuknya ada 15 rusuk gitu ya. Kita lihat di bidang sisi. Nah, ini yang tadi namanya bidang sisi. Jadi kalau misalkan yang di bawah itu namanya sisi alas dan yang misalkan di atas ini namanya atapnya. Ya, adapun yang di samping-sampingnya yang ini kita sebutnya dengan sisi tegak. Ini namanya sisi tegak. Dan ingat sekali lagi, apa bedanya antara limas dengan prisma? Kalau limas sisi tegaknya berbentuk, ya betul, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Tapi kalau misalkan prisma, kita lihat, nah ini sisi tegaknya berbentuk, iya, persegi panjang. Terus bedanya apalagi? Gampangnya gini deh, kalau misalkan limas nih, atasnya pasti ketemu di satu titik, lancip gitu ya. Lancip. Tapi kalau misalkan prisma itu nggak lancip. Kalau bawahnya segi 5, atasnya juga bakalan segi 5. Yang ini. Bawahnya, atasnya segi 5, bawahnya juga harus segi 5. Kalau bawahnya segi 4, atasnya juga segi 4. Jadi nama bidang ini tergantung daripada alasnya gitu ya. Kalau misalkan kayak tadi nih, alasnya adalah segi 4, berarti ini disebut limas segi 4 gitu ya. Kalau misalkan yang ini prisma alasnya segi 5, berarti disebutnya prisma segi 5. Kayak gitu ya. Paham ya? Apa perbedaan antara prisma dan limas? Oke, pertemuan kita hari ini sekian saja. Silakan jangan lupa diisi soal-soal yang ada di bawah dan dikirim langsung lewat Google Form. Dan jangan lupa juga bantu teman-teman kalian kalau misalkan temannya nggak ada kuota gitu ya. Kalau temannya nggak punya handphone, silahkan dibantu, saling bantu. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.